kembali lagi bersama dengan kami di channel podcast FKIP Unikal. Dan pada kesempatan kali ini kita sedang berada di salah satu sekolah Kabupaten Pekalongan, Sekolah Adiwiyata, yaitu SMA Negeri 1 Bojong. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai prestasi-prestasi anak dalam negeri, khususnya anak dari SMA Negeri 1 Bojong. Tapi sebelum kita akan lanjut lagi, saya juga mau mengumumkan kepada seluruh pemirsa bahwa kita juga akan mengundi giveaway buat kalian. 2 komentar terbaik akan mendapatkan voucher pulsa 50.000. Jadi buat kalian yang belum komen, langsung saja berikan komentar terbaik kalian. Nah, untuk sesi pertama ini kita sudah punya 2 orang yang mempunyai prestasi-prestasi luar biasa. Langsung saja kita akan ke orangnya. Oke, boleh kenalan dulu dari yang abu-abu dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Gilang Nanda Permana Widodo, biasa dipanggil Gilang. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Bojong dan sekarang duduk di kelas 12, tepatnya 12 MIPA 1. Sekarang masih duduk? Iya, masih. Oke, satunya? Oke, perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya adalah alumni SMA Negeri 1 Bojong tahun 2020. Dulu saya bersekolah di SMA Negeri 1 Bojong, tepatnya di kelas 12 MIPA 1. Dan alamat saya di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Oke, nanti buat kalian yang pengen nomor handphonenya bisa langsung aja chat admin ya, nanti kita akan kasih. Oke, sekarang kita berbicara mengenai sebuah prestasi nih. Prestasi adalah hal yang membanggakan bagi diri seseorang tentunya kan. Mulai dari Masnya dulu. Prestasi saya yang pertama dimulai sejak kelas 10. Yang pertama itu mengenai lomba sorah bahasa Jawa. Itu juara 3 di tingkat Kabupaten Pekalongan. Di tingkat kabupaten, itu kelas 10 sudah mencetak juara? Luar biasa. Itu sesorah itu ngapain Mas berarti Mas? Sorah itu berarti misal di bahasa Indonesia kan itu pidato. Pidato, oh jadi lomba pidato dalam bahasa Jawa langsung dapat juara 3. Luar biasa. Yang lainnya mungkin? Kemudian juga di kelas 10 masih tetap itu membuat sepatu bolak-balik untuk mengikuti lomba kreativitas dan inovasi. Sepatu bolak-balik? Iya, di situ juga tidak hanya saya sendiri tapi dibantu oleh kakak kelas karena lomba tersebut adalah sebuah tim. Oh, lomba yang berbuat tim ya. Sepatu bolak-balik itu gimana Mas? Mungkin sepatunya bisa dipakai bolak-balik kanan kiri atau gimana? Jadi sepatu bolak-balik itu satu sepatu tapi memiliki 2 fungsi. Karena dulu itu kami sempat memiliki ide bahwa kok sekolah harus memakai sepatu yang formal, dalam artian harus berwarna hitam gitu. Padahal pada saat olahraga kalau kita menggunakan sepatu warna hitam kan kurang fashion gitu ya. Oke, fashion kurang fashionable gitu ya. Kita membuat sepatu yang cupnya itu bisa dibolak-balik. Jadi bisa dibuat untuk sekolah biasa, jadi berwarna hitam, dan juga pada saat olahraga bisa dibalik. Jadi kita nggak perlu membawa 2 sepatu pada saat jam pelajaran olahraga. Boleh. Ini berarti praktis loh pemirsa. Jadi kalau kemana-mana kita nggak usah, kita bisa hemat tempat ya. Iya. Cuma bawa 1 sepatu bisa 2 fashion sekaligus. Dan ini baru berarti. Iya. Ini baru di SMA 1 Bojong yang menciptakan sepatu bolak-balik itu. Bisa pakai warna hitam. Kalau olahraga bisa ganti warna-warni. Luar biasa. Dan satunya mungkin dari Gilang mungkin bisa diceritakan. Mengenai prestasi yang pernah saya raih, berbagai macam ya Kak. Mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan juga pernah di nasional. Untuk bidang sendiri, saya juga alhamdulillah bergerak di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk akademik seperti Olimpiade Sains, saya pernah di cabang kimia. Waktu kelas 10 itu masuk 3 besar di Kabupaten Pekalongan di pra-OSK-nya. Dan kemudian lomba cerdas cermat 4 pilar juga menjuarai di tingkat kabupaten juara 2. Terus untuk non akademik saya lebih sering ke baris berbaris, kemudian video kreator. Untuk yang baris berbaris sudah mencapai tingkat provinsi kemarin. Dan untuk video kreator kemarin sempat memperoleh harapan 1 tingkat nasional. Harapan 1 tingkat nasional. Itu temanya apa itu video kreator ini? Jadi temanya waktu itu jika tidak salah adalah mengenai kelahiran Pancasila Kak. Itu tingkat SMA, SMK sederajat dan juga perguruan tinggi. Berarti membawa nama SMA Negeri 1 Bojong ke kancah nasional. Luar biasa memang siswa yang satu ini.
Tapi kalau dilihat dari aksen bicaranya, dia memang jago banget di public speaking. Mungkin pernah ikut kejuaraan-kejuaraan yang mengundang seni public speaking kah? Iya. Kebetulan saya juga juara 1 Intelijensia Duta Wisata Kabupaten Pekalongan 2019. Kemudian saya juga pernah menjuarai lomba debat tingkat provinsi, itu debat bahasa Inggris. Luar biasa, jadi udah pernah ke tingkat nasional, di provinsi juga punya nama, dan ini memang cabangnya banyak sekali. Jadi nggak cuma di akademik aja, tapi non akademiknya dia juga bagus banget. Dan ini memang salah satu hal yang masih dicari ya untuk sekarang itu. Biasanya siswa itu hanya fokus ke dalam satu hal nih, akademik aja ya, akademiknya maju aja, non akademiknya doang gitu kan. Tapi siswa yang satu ini non akademiknya bagus, akademiknya bagus. Mungkin bisa diceritakan sih motivasinya apa, kenapa mengejar dua hal itu. Eits, tapi tunggu dulu, kita akan jeda setelah yang pariwara satu ini. Dan kembali lagi di acara podcast FKIP Unikal. Langsung saja kita akan tanya pertanyaan yang tadi ini mengenai motivasinya. Oke, langsung aja Gilang. Baik, motivasi saya mengejar akademik dan juga non-akademik itu sebenarnya saya berpikiran bahwa satu bidang saja tidak cukup untuk menjadi sukses, menjadi orang yang sukses dalam kehidupan. Misal kita hanya mengejar di bidang akademik, sedangkan di non-akademik kita kurang, seperti fisik, kemudian sosialisasi juga kurang, kita akan mudah tertinggal dan terlindas oleh zaman. Tapi juga misal kita hanya mengejar non-akademik nih, sedangkan akademik kita tertinggal, itu otomatis kan di dunia masyarakat dipandang kurang baik juga ya Kak, karena bagaimanapun nilai di sekolah juga penting gitu. Jadi memang motivasinya dalam banget ya, ini langsung menusuk hati saya ini. Oke, mungkin Lukman bisa diceritakan motivasinya buat teman-teman. Oke, kalau motivasi saya terbesar adalah orang tua saya sendiri, karena pada saat itu saya masuk di Paskibraka Kabupaten Pekalongan tahun 2018 pada saat pelantikan ya Kak ya. Jadi orang tua saya itu merasa dirinya itu minder. Minder? Karena orang tua saya berasal dari keluarga yang sederhana dan juga minim pendidikan formal. Jadi untuk datang ke acara pelantikan Paskibraka saya itu minder, karena orang tua yang lain berasal dari keluarga yang mungkin lebih mapan dari saya, dan juga pendidikannya lebih tinggi dari keluarga saya. Nah, semenjak saat itu orang tua saya itu mengatakan kepada saya bahwa ibu itu minder sebenarnya nak. Nah, sejak saat itu saya berpikiran, Bu, anak yang dilahirkan dari orang tua yang sederhana dan juga minim pendidikan itu adalah komandan peleton di Paskibraka tahun 2018 tersebut. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan, sponsornya boleh kasih tepuk tangan dong. Jadi semenjak saat itu semua kegiatan yang saya lakukan bertujuan kepada orang tua saya, terutama ibu saya. Boleh diceritain dong ibunya gimana sih kalau sama Lukman? Ibu saya orangnya perhatian, jujur sayang banget, sampai bahkan kadang itu dia itu selalu mengingatkan untuk jaga kesehatan, akan tetapi juga dia tidak memperhatikan kesehatannya sendiri. Berarti lebih memperhatikan kesehatan Lukman ya?
Dan juga kebetulan saya juga berasal dari keluarga yang broken home. Pada saat ini saya tinggal bersama ibu, dan juga untuk ayah sendiri saya belum pernah ketemu hingga saat ini. Dari umur 1,5 tahun itu belum pernah ketemu sampai saat ini. Nah, dengan hal tersebut saya berpikiran bahwa ibu saya sudah membesarkan saya sejak kecil sampai sekarang, dan ternyata perjuangannya itu begitu besar hingga mengorbankan segalanya, hingga anaknya termotivasi untuk bisa menjadi lebih dari beliau, dan juga hingga saat ini. Luar biasa banget ini kalau memang dilihat perjuangan ibu itu sepanjang masa gitu ya. Nah, karena video ini akan diupload di YouTube kita juga berharap ibu dari Lukman lihat, mungkin bisa disampaikan dong pesan buat ibu gimana sih yang selama ini ngerawat Lukman. Oke, untuk ibu saya yang berada di jauh perantauan, semoga sehat selalu, dan tolong doakan anakmu ini supaya bisa lebih dari panjenengan, dan juga bisa mengangkat derajat keluarga di masa depan nanti. Min, luar biasa banget. Nah, ini juga pesan ini buat para peserta-peserta didik yang tentunya masih baru masuk sekolah ya. Kadang kita akan membedakan klaster di mana kata-kata tidak mampu dan mampu. Sebetulnya tidak mampu dan keluarga tidak mampu dan mampu itu bukan menjadi penghalang kita untuk maju gitu kan ya. Jadi bukan hanya kalian yang mungkin keluarga mampu bisa berkembang, tapi kita pun harus bisa menanamkan diri kita. Kalau kita juga bisa berkembang, contohnya sudah ada di depan mata kita sendiri. Ke depan Lukman pingin apa sih? Ke depan harapan saya semoga di tahun ini atau tahun berikutnya saya bisa lolos akademi militer hingga bisa menyongsong karir di TNI tersebut. Akademi militer ke TNI. TNI mana nih? Angkatan Darat, Laut, Udara? Angkatan Darat. Nggak pingin terbang? Mungkin terbang ke hatinya aja kali ya. Oke, mungkin kalau Gilang, harapannya ke depan mau apa Gilang? Harapan saya tidak terlalu jauh dari Kak Lukman ya. Saya ingin lolos di perguruan tinggi impian saya dan juga prodi impian saya, yaitu kedokteran Kak. Kedokteran, mau jadi dokter apa? Dokter umum aja deh. Dokter umum. Nggak mau jadi dokter cinta, beneran? Enggak. Ini mumpung nanti gebetannya nonton loh ya. Tidak open recruitment ya. Tidak open recruitment. Oke, luar biasa banget prestasi-prestasi anak dalam negeri yang terdapat di SMA Negeri 1 Bojong ini. Sebuah prestasi bisa timbul karena sebuah motivasi, dan motivasi bisa timbul karena dua hal. Motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Kita bisa lihat sendiri dari Lukman, motivasi eksternal yang terbesar adalah sesosok mungkin ya, kita bisa bilang sesosok orang yang sangat berarti, di mana dia bersusah payah, ibarat kata keringat darah juga buat Lukman gitu ya. Itu adalah motivasi terbesar. Dan Gilang ini motivasinya apa sih Gilang yang terbesar buat diri Gilang sendiri? Sebenarnya saya sendiri berasal dari keluarga yang sederhana ya Kak. Saya juga ingin membuktikan bahwa orang sederhana dari desa yang tidak ternama bisa membuat dunia itu, ternyata tidak hanya orang yang sukses, orang sukses hanya berasal dari orang yang kaya dan lebih tinggi gitu Kak. Itu sih Kak sebenarnya. Oke, luar biasa banget, dan kita akan selalu berdoa buat Gilang sama si Lukman agar cita-citanya tercapai. Nanti kalau sudah jadi TNI jangan lupa kabari saya, nanti kalau ketilang kan lumayan ya. Oke, terima kasih Gilang sama Lukman. Kita masih ada banyak sekali prestasi-prestasi yang akan kita bahas mengenai dari SMA Negeri 1 Bojong ini. So, jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kita di podcast FKIP Unikal.
Jaman iki wis banget tuwa. Kaanggit dening Surya Ragil Putra. Ger, anakku, jaman iki wis banget tuwa. Kabudayaan wis rontang-ranting. Subosita mungkari crita. Aja maneh sinom dandang gula utawa gambo. Selare geguritan wae wis ra ana sing gawe. Kejaba kerlap kerlipe lintang ing langit kono sing setya ngrenggani sepine wengi pinareng angambare cempaka sari. Wis ora ana tembang kinanti sing biyen tansah medhok esme rembulan nalika bocah-bocah dolanan jamuran. Oke, luar biasa sekali. Itu adalah sebuah penampilan spesial dari salah satu siswi SMA Negeri 1 Bojong. Penasaran kan namanya siapa? Kita langsung aja check it out, ini dia. Boleh kenalan dulu dong, tadi namanya siapa, lalu tadi bacain apa sih? Ya, sebelumnya nama saya Mindiana Febri Sukmaning Tias. Saya masih duduk di kelas 11 MIPA 1 di Sekolah SMA Negeri 1 Bojong. Oke, tadi bacain apa itu Mindi? Kok kelihatannya sensasional banget. Ger gitu kan. Geguritan. Geguritan itu apa sih gegurit? Geguritan itu kalau di bahasa Indonesia kan itu puisi tapi dalam bahasa Jawa. Puisi dalam bahasa Jawa. Tadi yang dibacain tentang Kisah seorang ibu. Kisah seorang ibu. Hari ini kita memang temanya ibu ya teman-teman ya. Dan gak cuma Mindi aja namanya kita di sesi kali ini. Ada satu lagi, kita langsung kenalan aja karena saya juga belum kenal nih ngomong-ngomong. Oke. Terima kasih, nama saya Ibnu Tamam. Saya kelas 12 IPS 2. 12. Alamat saya di Desa Ketitang Kidul, Kabupaten Pekalongan. Mau kasih nomor WA atau Instagram nggak? Oke. Oke, private ya. Kita di sini sudah kehadiran. Kalau tadi itu sudah membahas prestasi-prestasi yang luar biasa, ini nggak kalah luar biasa juga. Seperti yang tadi kita sudah lihat teman-teman, kali ini kita akan sharing mengenai geguritan dari juaranya langsung ini ya. Mindi dulu pernah ikut kejuaraan apa di geguritan? Itu geguritan itu awalnya itu saya ikut dari SMP itu sih. Dari SMP udah ikut geguritan, lalu prestasinya gimana nih Min? Kalau pas di SMP itu kan saya itu belum mengenal apa sih geguritan itu, jadi yang pertama kali itu kayak coba-coba gitu loh, cari pengalaman. Terus itu pas dari kelas 7, terus dari pas kelas 8 itu ada lomba lagi, saya diikutkan lagi, terus menambah lagi kan ilmunya, tapi belum dapat juara. Lah pas saya masuk di SMA 1 Bojong ini, saya juga ditunjuk lagi. Dan alhamdulillah pas itu saya dapat juara 3 tingkat Kabupaten Pekalongan. Oke, berarti dari belum juara jadi juara. Nah, ini adalah salah satu hal yang unik teman-teman. Biasanya karena orang itu sudah nggak juara nih, ikut lomba nggak juara, dia otomatis kayak pesimis gitu sih pasti. Nanti aku juara lagi nggak ya? Mending aku mungkin passionnya nggak di sini kali. Kenapa Mindi mau mencoba sih itu berulang-ulang? Karena ya emang keinginan aku supaya aku bisa itu, saya dari pertama itu aku ingin nguri-nguri budaya Jawa gitu lah Kak. Dari awal memang pingin nguri-nguri budaya Jawa gitu ya, luar biasa banget. Memang budaya itu sesuatu hal yang sangat penting dan mungkin nyaris beberapa generasi hampir lupa ya. Dan mudah-mudahan kehadiran Mindi di sini bisa menginspirasi para peserta didik sekalian mengenai budaya Jawa. Oke, langsung kita ke Ibnu Tamam ini. Oke, Ibnu Tamam, gimana sih prestasinya di sini? Prestasi saya itu dimulai sejak kelas 11, baru kelas 11 kemarin.
Saya itu menjuarai lomba pidato kependudukan di ajang kreativitas Saka Kencana tingkat regional se-Jawa. Jadi ini dua itu calon-calon orator bangsa loh teman-teman ya. Yang satu jago geguritan, yang satu juga jago pidato. Tapi ada sesuatu yang ganjel ini buat saya hari ini sebetulnya. Ini kenapa ijo-ijo, mungkin sudah kapelan atau gimana sebetulnya? Ini tuh baju seragam kebanggaan sekolah kita itu Adiwiyata, karena sekolah kita itu Adiwiyata Nasional. Baju kebanggaan sekolah Adiwiyata Nasional. Mungkin bisa diceritakan sih kenapa perjalanan sekolah ini gimana? Untuk Adiwiyata Nasional itu kita udah raih sejak lama, dan ini tuh udah mau ke Adiwiyata Mandiri. Adiwiyata Mandiri. Di situ kita kegiatannya itu banyak Kak, mulai dari mengolah lingkungan, dari entah itu sampah pribadi dari sekolahan kita mengadakan pelatihan life skill, dari sampah kita menjadi ekonomi, bahan-bahan produk itu kita jual dan lain sebagainya. Oke, luar biasa banget. Dan tadi itu dengar-dengar kalian masih ikut lomba juga ya saat ini ya? Saat ini masih ikut. Oke, ini lomba apa sih? Lomba Duta Lingkungan Sekolah se-Jawa. Se-Jawa. Oke, dan ini sudah gimana progresnya, mungkin bisa diceritain? Berarti pas tahun 2019 akhir itu Desember kita kan ada pertemuan dulu, berarti itu 100 besar ke Jawa. Dari berapa sekian banyaknya sekolah yang ke seleksi itu cuma hanya 100. Terus kita dibawa ke Cirebon, kita dikasih bimbingan, dikasih arahan untuk kedepannya itu kita itu masih mau ngapain di sekolah gitu kan. Kita itu mau bikin program gimana atau gimana lah itu di sekolahnya itu mau ngapain. Nah setelah kita dari Cirebon kita pulang, kita memikirkan kita mau ngapain sih. Tapi kalau dari kita itu ngambilnya kita berfokus pada limbah. Nah terus dari kita sendiri itu merubah limbah jadi yang bermanfaat dalam bentuk makanan gitu. Limbah jadi makanan? Iya, limbah jadi makanan. Sebentar, dari limbah lalu jadi makanan. Kok bisa sih? Tapi mungkin buat teman-teman yang penasaran, kita akan langsung saja simak setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Selamat bergabung dan menikmati proses indah ini bersama Universitas Pekalongan. Akan 8 semester ini di prestasi akademik dan juga non-akademik. Kembangkan pengetahuan kalian tentang pendidikan, bahasa, dan sastra. Salah satu kunci dari kesuksesan adalah restu dari kedua orang tua. Karena apa? Karena kita akan ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih disiplin, bertanggung jawab, dan juga mempunyai jiwa kepemimpinan. Oke, balik lagi di channel podcast FKIP Unikal. Dan tadi kita masih dongeng tentang limbah jadi makanan. Gimana sih prosesnya? Kita langsung tanya aja yuk ke Ibnu. Boleh diceritakan Ibnu, limbah jadi makanan itu gimana sih? Kita itu sebenarnya nyebutnya nggak limbah ya Kak. Soalnya kalau limbah itu gimana ya, kesannya kayak kotor gitu ya. Kita pakainya yang makanan nggak terpakai gitulah, atau yang nggak dimanfaatkan. Makanan yang tidak dimanfaatkan, contohnya seperti kalau kita makan durian kan itu kulitnya kita buang secara cuma-cuma. Enggak, kru kita ada yang suka kulit durian. Padahal itu kan dapat mencium menimbulkan bau yang tidak sedap kalau dibiarkan begitu saja. Betul. Nah itu kita terinspirasi dari situ, kita olah menjadi jenang. Kulit durian kita olah menjadi jenang. Masih lancip-lancip? Enggak, kita durinya kita buang, ambil yang sisi putihnya aja. Sisi putihnya aja, dari sisi hitamnya kita buang ya. Oke. Sisi baiknya aja. Terus dari situ diapain lagi? Dari situ kita itu habis itu kita cuci bersih, pisahin dari durinya, terus kita rebus ya. Rebus dengan air garam. Setelah itu kita masak, kita ambil sarinya. Setelah sarinya, terus kita campur dengan bahan seperti kita bikin jenang biasa. Luar biasa. Jadi namanya jenang kulit durian. Nah, bisa kita sebut jenang sari kuren.
Jenang? Sari kuren. Kuren itu? Sari kulit durian. Oh, kulit duren gitu. Kulit duren, kuren. Itu gimana? Sudah berjalankah perjalanan penjualannya atau gimana? Sudah. Tapi kami sebelumnya itu kita udah uji coba ke warga masyarakat dulu. Kita minta respon dari warga masyarakat gimana dan kurangnya itu apa untuk kualitas dodol tersebut. Alhamdulillah respon-responnya positif, baiklah, cukup membanggakan. Jadi kita setelah itu kita mencoba jualan di koperasi siswa dahulu. Oh, luar biasa. Memang responnya positif ya. Mungkin setelah podcast ini bisa lah ya 1 bungkus 2 bungkus gitu kan, lumayan buat tim sama kru. Ngomongin tentang kulit durian dan juga prestasi ini, itu sudah dibawa ke Adiwiyata juga? Sudah, alhamdulillah. Dan itu kemarin juga sempat menang di Krenova kalau nggak salah. Sudah menang di Krenova? Oh, luar biasa. Itu kapan itu? Itu kakak kelas kami ya. Oh, jadi kalian adalah generasi penerus ya, Modifikasi lagi. Modifikasi. Gimana ini nih yang jadi sekarang itu problem bagi siswa kadang. Kenapa sih dia nggak mau mencabang? Karena tidak bisa membagi fokus di satu hal gitu. Misal sekolah ya sekolah aja gitu kan, tanpa kita memikirkan banyak hal. Yang saya baca dari profilnya Mindy, ini menariknya teman-teman. Mindy itu aktivis organisasi. Dia banyak banget ikut organisasinya ya. Bisa diceritakan apa aja mungkin disebutin? Jadi di sekolah sendiri saya ikut OSIS. OSIS. Terus ikut ini DLH salah satunya. DLH itu Duta Lingkungan Hidup. Oke. Ya, terus kalau di luar itu saya ikut Forum Anak Kabupaten Pekalongan. Forum Anak. OSIS Kabupaten Pekalongan. Dan di masyarakat sendiri saya ikut IPNU IPPNU Kecamatan Bojong. Mau tambah lagi? Ini udah 5 teman-teman, bayangin. Dan dia masih harus membagi waktu dengan sekolah. Ini adalah hal yang harus diulik dari seorang Mindy nih. Gimana sih cara membagi waktunya dari 5 organisasi ini ditambah sekolah lagi? Kalau saya sendiri itu gimana ya, membagi waktu itu sama, tinggal pas saat itu apa sih yang menurut kita itu yang paling penting itu kita utamakan. Oh, jadi mengutamakan yang penting gitu ya. Oh, dalam hal ini misal ada lomba ini kita pentingin dulu gitu, selanjutnya itu. Tapi sekolah lancar ya. Dan Mindy ini juga ngikut banyak sekali kejuaraan-kejuaraan seperti puisi, nggak cuman bahasa Jawa aja tapi juga bahasa Indonesia juga ya Mindy ya. Kalau Ibnu sendiri gimana nih buat mungkin inspirasi buat teman-teman di rumah? Inspirasi dari saya sendiri, pemikiran saya sendiri nih ya Kak ya. Kita itu selain harus menempuh pendidikan formal, kita juga harus menempuh pendidikan tidak non formal, seperti kita itu berlatih life skill gitu. Karena zaman sekarang itu yang diutamakan kayaknya lebih ke life skill. Jadi saya itu ingin merubah orang yang lulus sekolah itu tidak hanya mencari pekerjaan, tapi dia bisa membuat lapangan pekerjaan sekurang-kurangnya untuk dirinya sendiri. Nah, baru saja kita udah tahu mengenai inspirasi dari Ibnu ini. Nah, kita akan tanya lagi mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah apa nih yang mungkin saat ini lagi nonton gitu ya. Gua dari Ibnu dulu, dari Ibnu. Harus tetap semangat, buktikan kalau kalian itu bisa, harus tetap ceria sepanjang hari. Ya, ceria sepanjang hari. Nah, kunci hidup sehat itu jangan ngomongin orang lain. Ya, mungkin kalau Mindy gimana nih Mindy? Hampir sama, tapi kalau prinsip saya itu tidak usah mandang orang lain. Kita semua itu punya potensi masing-masing. Tunjukkan potensi kalian masing-masing sesuai dengan kemampuan kalian. Yang pertama itu jangan ngomongin orang lain. Jadi kita kalau mau maju itu nggak usah banyakan gibah ya. Mendingan kita langsung jalan gitu aja. Dan jangan pernah mengukur diri kita bersama dengan orang lain, karena setiap orang mempunyai potensi. Itu adalah kata-kata bijak dari Ibnu dan Mindy. Dan selanjutnya masih ada siswa-siswa berprestasi lainnya dari SMA Negeri 1 Bojong. Jadi jangan kemana-mana, tetap di setelah yang satu ini. Selamat bergabung dan menikmati proses indah ini bersama Universitas Pekalongan. Akan 8 semester ini di prestasi akademik dan juga non-akademik. Kembangkan pengetahuan kalian tentang pendidikan, bahasa, dan sastra. Salah satu kunci dari kesuksesan adalah restu dari kedua orang tua. Karena apa? Karena kita akan ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih disiplin, bertanggung jawab, dan juga mempunyai jiwa kepedulian.
Namaku Etika Desa Putri. Ya, Etika. Anak dari keluarga sederhana. Ya, perasaan yang sering muncul di hati anak-anak seperti saya adalah rasa minder dan putus asa. Bisakah orang tidak mampu kuliah? Bisakah yang tidak punya ayah sekolah? Apa bisa jadi sarjana? Tapi tekadku bulat. Aku tengadahkan tangan ke langit. Aku tatap kampus pilihanku dengan yakin. Satu-satunya kegagalan adalah tidak pernah mencoba. Delaying the enjoyment of pleasure is not suffering, but prepare a future filled with joy in peace. Pemandangan menakjubkan datang setelah pendakian yang melelahkan. We born to be real, not to be perfect. If you are not able to be the best, so be different. Ya, aku bisa. Unikal bisa. Nama saya Herni Diana Erlani. Usiaku memang senja, tetapi jiwaku tak pernah menua. Ini adalah S1-ku yang keempat. Semua kujalani karena cinta. Ya, semata-mata karena cinta. Cinta pada ilmu pengetahuan. Cinta itu seperti sebuah peperangan. Mudah untuk memulainya, tetapi sangat sulit untuk menyudahinya. Generasi muda harus punya semangat mencintai pengetahuan. Teknologi bukan merampas apapun dari manusia, kecuali dua hal, kreativitas dan cinta. Ini suami saya. Ini bukan romantisme Dylan Miller. Tetapi di hari yang tak muda lagi, beliaulah yang mengantarkan saya dengan setia menimba ilmu di kampus cinta, kampus Unikal. Menyusuri jalanan kota dengan roda 2. Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer. Maka, belajar adalah cara merawat sisi kemanusiaan kita. Suamiku, aku, dan kampusku menyepakati itu. Ya jangan pernah merasa gagal. Itu jalan kamu menuju jadi seseorang. Tangannya nempel. Nempel. Nah, tuh. Ini. Hei. Ini siapa yang matiin lampu ini? Kalian masih ngapain sih kok lampu dimatiin segala? Belajar. Panahan ini. Oh, alah masih. Kamu ngapain kayak gini? Ini diajari sama Pini, panahan. Panahan? Iya, panahan. Teknik panahan. Teknik panahan. Kamu kan bukan atlet panahan. Ya, dipelajari. Oh, dipelajari. Vini atlet?
Atlet panahan. Kamu ngapain tangannya masih tetap kayak gini? Pingin panah hatiku atau hatinya? Oke, teman-teman sekalian, kita kembali lagi di podcast FKIP Unikal. Dan pada kesempatan kali ini kita punya salah satu kelas yang diunggulkan juga di SMA 1 Bojong, yaitu KKO, kelas olahraga spesialnya. Dan sudah hadir bersama kita di sini ada Meiza dan juga Imam gitu. Salah satu atlet berprestasi dari SMA Negeri 1 Bojong. Kita langsung ke ladies first ya. Dari Meiza dulu. Boleh kenalan dulu Meiza? Oke, perkenalkan nama saya Meiza Bini Anissa. Saya dari Simbangkulon Buaran. Baru kelas 10 IPS 5. Baru kelas 10 IPS 5. Mungkin memang ini unik sekali dari Meiza itu, dibalik kepribadiannya seorang atlet, dia juga lembut banget. Kita kelihatan ngomongnya aja pelan banget ya. Meiza itu atlet apa? Atlet panahan. Sudah bela mana aja nih? Udah sampai provinsi. Provinsi, jadi sudah bela Kabupaten Pekalongan ya? Iya. Oh, luar biasa sekali. Prestasinya di provinsi nggak? Jadi juara berapa? Belum bisa. Berusaha untuk mendapatkan. Masih berusaha untuk mendapatkan, nggak apa-apa. Kita kan dari jatuh lalu lama-lama bangkit. Nanti saya tunggu di tingkat nasional langsung kan ya. Dari Imam. Ya, perkenalkan nama saya Imam Prabowo. Saya kelas 10 IPS 5. Tempat tinggal saya di Kecamatan Sragi, Desa Tegalondak. Ya. Saya atlet tenis meja. Atlet tenis meja? Sekarang bawa raket nggak? Ini mumpung ada meja, maksudnya kita bisa praktek. Nggak bawa. Nggak bawa, oke. Prestasinya boleh diceritakan dong Imam? Saya sih pertama belajar tenis meja dari kelas 4 SD. Awalnya kenal tenis meja itu pertama nyoba di perpustakaan, kan ada. Kenalannya di mana dulu? Kenalan sama tenis meja? Di perpustakaan. Oh, di perpustakaan. Terus nyoba main-main, kebetulan saya langsung bisa main itu. Langsung bisa? Bolanya kena terus kan, biasanya kan kelewat. Oh iya. Kena terus apa namanya, itu kan belajar 2 bulan, terus ikut Popda tingkat kabupaten. Saya belum juara waktu itu, semifinal tok Pak, semifinal tok. Ya, semifinal tok. Belajar 1 tahun, terus kelas 5 saya alhamdulillah juara 1 kabupaten. Juara 1 kabupaten. Kelas 5 SD? Kelas 5 SD. Oke, lanjut. Terus Maju ke provinsi belum Pak, belum bisa juara. Belum. Kok jangan panggil saya Pak dong, kok kata tua sekali ya. Oke, lanjut. Ke provinsi. Terus belajar SMP lagi juara 1 lagi. Kebetulan yang diambil kan waktu SD 1 orang tok yang juara 1 ke provinsi. Yang SMP diambil 2 orang, jadi main single sama ganda. Di provinsi hampir juara Pak, hampir masuk 8 besar, hampir masuk semifinal, kalah di 8 besar. Kalah di 8 besar sama waktu itu Solo kayaknya Pak. Sama Solo Kak. Luar biasa. Lalu ketika SMA sudah meraih juara kah? SMP juga pernah meraih juara, kebetulan di kelas 8. Kelas 7 ya. Kelas 7. Pati Open 2017 itu tingkatnya berarti kejuaraan daerah se-Jateng. Saya alhamdulillah juara 3. Juara 3 se-Jawa Tengah. Luar biasa. Kalau selama SMA? Selama SMA pernah ini baru-baru ini tahun 2020 di Kota Pekalongan turnamen se-Jawa Tengah, terus saya alhamdulillah juara 1 itu plus undangan sama undang-undangan dari, jadi nggak semua se-Jawa Tengah ikut, jadi hanya beberapa undangan gitu. Tapi sudah juara 1 saat itu, luar biasa banget. Jadi prestasinya nggak cuma di tingkat kabupaten aja, memang di provinsi juga sudah meraih nama ya buat si Imam. Oke, berbicara mengenai prestasi olahraga, apalagi kalau non-akademik itu pasti kita harus diwajibkan dengan latihan gitu kan. Dan juga harus fokus ke sekolah juga, betul kan? Di SMA 1 Bojong ini juga sudah memfasilitasi KKO. Bisa diceritakan dong porsi dari sekolah dan juga membagi waktu dari panahannya atau tenis mejanya gimana? Mungkin dari Meiza dulu. Jadi karena kita
kelas yang dikhususkan untuk olahraga, kita lebih ke olahraganya daripada pelajaran. Untuk olahraga hampir setiap hari. Setiap hari? Iya. Setiap hari latihan? Iya. Enggak bosan pegang panah? Enggak bosan. Memang hobinya pegang panah ya. Hati-hati jangan panah hatiku saat ini. Mungkin Imam gimana Imam? Ya saya juga latihan hampir tiap hari. Kalau pagi fisik, terus sorenya latihan pingpongnya, tenis mejanya, terus malam juga kadang-kadang kalau pas waktu bulan puasa atau liburan itu sampai jam 12 malam lebih tuh Pak. Jam 12 malam? Lebih itu malah. Pegang raket? Sampai sahur? Pas bulan puasa dari habis tarawih sampai sahur pingpong. Main pingpong? Itu nggak capek gitu? Luar biasa. Memang untuk membentuk sebuah prestasi itu dibutuhkan tekad yang bulat ya. Nggak cuman ibarat kata orang itu aku pengen jadi apa tapi latihannya cuman seperti itu aja gitu ya. Bayangin latihan dari pagi fisik, sore latihan, malam setelah tarawih masih lanjut lagi sampai mau sahur. Bayangin itu berapa jam satu hari? Itu hampir 5 jam lebih kayaknya. 5 jam satu hari itu durasi yang luar biasa banget buat seorang atlet gitu kan. Nggak bosan pegang raket yang kotak bunder merah hitam boh ya? Namanya bat. Oke, bat. Itu fungsinya buat apa sih merah sama hitam? Itu kalau yang kebanyakan pemain-pemain itu yang hitam itu yang buat kanan forehand, yang merah buat backhand kiri. Terus yang hijau? Hijau kan jalan maksudnya gitu kan. Oke, kalau dari Meiza ini kita kalau ngobrolin tentang panahan itu kita pasti ngobrolin juga tentang tingkat konsentrasi yang tinggi, lalu tingkat ketitisan juga ya, ketenangan batin juga otomatis. Itu latihannya Meiza gimana? Kayaknya sehari tembak pakai 10 anak panah itu harus 40 kali. 40 anak panah? 10 anak panah 40 kali tembakan. 10 anak panah 40 kali tembakan. Berarti berapa tembakan itu ya? Jadi kalau misal tembakan pertama udah selesai 10 anak panah, kita ambil anak panah, balik lagi ke shooting line, terus nembak lagi gitu sampai 40 kali. 400 anak panah yang ditembakin satu hari? Satu hari. Satu hari ini ibarat kata kalau perang dunia dia sudah menang banyak, satu hari 400 orang yang dia bunuh gitu kan. Oke, mungkin dari Imam sama Meiza mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman yang di rumah saat ini. Dari Imam dulu, dari Imam. Pesan saya sih jangan mudah menyerah, walaupun satu kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, kan nggak seterusnya itu gagal, pasti akan bisa mendapat apa yang kita inginkan. Betul. Tetap semangat lah. Harus semangat ya, meskipun kita beberapa kali gagal harus semangat gitu kan. Dari Meiza mungkin inspirasi buat dari semuanya. Kalau kalian pengen bisa, kalian harus berani mencoba sesuatu. Jadi kalau misal kalian nggak berani, nggak usah, kalian pulang aja. Buat apa kalian latihan tapi nggak berani? Itu keras, tanggung resikonya. Keras sekali ya. Jadi ya kalau kalian berani ya langsung gitu kan. Kalau kalian nggak berani buat apa gitu kan ya, pulang aja. Ini adalah salah satu memang kata-kata inspirasi yang sangat keras. Kalau tadi dari Mindy itu sudah sangat lembut, ini keras sekali. Kalau kalian nggak berani, ya pulang aja. Ngapain gitu kita terusin. Dan buat teman-teman sekalian, saya juga mau ingetin bahwa di channel podcast FKIP Unikal ini juga akan ada giveaway-nya buat 2 komentar terbaik, yaitu voucher 50.000 untuk kalian yang mempunyai komentar-komentar yang tentunya inspiratif juga. Jadi buat kalian yang belum like, comment, and subscribe, jangan lupa langsung aja diklik tombol loncengnya, ketik komentar favorit kalian, dan jangan lupa klik tombol jempolnya. Kalau kita bisa lihat hasil dari podcast SMA Negeri 1 Bojong ini luar biasa sekali, siswa-siswanya berprestasi sekali dan sangat menginspirasi. Jadi buat teman-teman yang belum berani mencoba, jangan khawatir, langsung saja coba karena kegagalan bukanlah sebuah akhir. Dan buat teman-teman yang juara ini khususnya, juara 1 bukanlah segalanya, kemenangan bukanlah segalanya, kekalahan bukan juga akhir. Jadi buat kalian jangan pernah takut, jangan pernah ragu, munculkan sebuah motivasi, munculkan sebuah tekad untuk bisa membangun negeri ini lebih baik lagi melalui prestasi-prestasi kalian. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat Imam dan juga Meiza. Ini ada kenang-kenangan sedikit dari kami
Luar biasa sekali prestasi-prestasi kalian. Terima kasih sudah mau sharing ilmu, sharing pengalaman bersama dengan kami. Dan buat teman-teman masih ada banyak sekali prestasi-prestasi dalam negeri yang akan kita bahas nantinya. So, buat kalian stay tune di YouTube channel Podcast FKIP Unikal. Salam Abita, 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 merah putih, yes. SMA Negeri 1 Bojong, persis sekolahku, maju prestasiku.